saking terpesona dengan begitu banyak masyarakat di Makassar yang datang. Sungguh tidak mengira sebanyak ini. Bahkan disebut tadi sampai 1 juta. Dan ketika sudah bergerak, rasanya seperti nggak pernah selesai ujungnya. Jadi saya salut sekali bahwa semua mau hadir dan ini menggambarkan semangat perubahan yang ada di Makassar yang insya Allah ini mencerminkan Sulawesi Selatan. Luar biasa, saya menangkap sinyal-sinyal keinginan perubahan itu merata. Nasib, perubahan hidup, perubahan yang lebih baik, harga pokok lebih murah, kebebasan berekspresi. Masyarakat Sulawesi Selatan selalu mengingatkan, jangan lupa Makassar, jangan lupa Sulawesi Selatan. Ini artinya mereka membutuhkan perubahan yang lebih utuh, semua dari kebutuhan mereka di dalam pendidikan, kebutuhan masa depan. Satu ekspresi yang luar biasa bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Makassar begitu antusias hadir ikut terlibat berpartisipasi dalam Jalan Sehat tadi. Tapi sebetulnya ini salah satu saja dari rangkaian acara di Sulawesi Selatan, karena kemarin serangkaian acara bahkan sampai sore tadi juga masih terus berlangsung, dan seluruh acara itu menurut pantauan teman-teman di lapangan selalu dipenuhi, dibanjiri oleh peserta. Ini wujud bahwa memang yang namanya arus perubahan itu betul-betul tidak bisa dibendung, dan kami mensyukuri karena dari rangkaian turun setelah deklarasi tanggal 2 September itu semuanya dibanjiri, dipenuhi oleh oleh warga, termasuk yang di Bogor pekan lalu, kemudian di Palembang beberapa waktu yang lalu, dan mungkin ke depan juga akan makin banyak peristiwa semacam ini karena tampaknya 3 partai ini betul-betul mencapai satu konvergensi dalam basis dukungan, sehingga dimanapun mereka turun selalu mendapat antusiasme dari warga masyarakat. Disambut meriah simpatisan, Anies Baswedan, Indonesia bergetar dari Makassar. Kedatangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kota Makassar, Sulawesi Selatan, disambut meriah warga dan ribuan simpatisan. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan itu tiba di Makassar untuk mengikuti acara Jalan Gembira bersama Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Minggu, 24 September 2023. Lautan massa yang membentang sejauh 4 km di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, membuktikan bahwa Sulsel mendukung perubahan, kata Ketua Panitia Tamsil Lindung, dilansir dari tribunnews.com, Minggu, 24 September 2023. Menurut Tamsil, massa pendukung Anies Muhaimin itu datang dari berbagai kabupaten dan kota di provinsi tersebut, seperti dari Parepare, Pangkep, Enrekang, dan lain-lain. Pidato Anies sementara itu, dalam pidato sambutannya, Anies mengajak warga dan pendukungnya untuk turut melakukan perubahan. Perubahan itu, kata Anies, diperjuangkan bukan untuk satu orang, satu partai dan satu koalisi, tetapi untuk nasib bangsa Indonesia. Anies merasa bangga dengan kehadiran masyarakat Sulsel dalam acara tersebut. Indonesia bergetar dari Makassar dengan peserta gerak Jalan Gembira yang mencapai 1 juta orang, katanya. Anda bagian dari gerakan perubahan yang lebih baik. Di saat Indonesia di persimpangan jalan, Anda jadi bagian dari perubahan, imbuhnya dan disambut tepuk tangan dan sorak-sorai dari peserta yang hadir. Anies Baswedan sampaikan gagasan Satu Indonesia Satu Ekonomi di Unhas, Makassar. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku sangat senang bisa kembali ke Universitas Hasanuddin, Unhas, Makassar pada Minggu 24 September, setelah terakhir kali pada 2010. Anies datang ke Unhas menjadi pembicara tunggal dalam diskusi bertajuk Unhas Indonesian as Leaders Talk Anies Baswedan, dan menyampaikan gagasan sebagai baca pres tentang Indonesia masa depan. Dia menyebut datang ke kampus sebagai learning journey yang mendatangkan ilmu dan pengalaman. Sudah saatnya kampus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan gagasan, kata Anies. Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu merasa senang karena kampus makin membuka diri dan memfasilitasi calon pemimpin berdiskusi. Menurutnya, Unhas merupakan kampus yang gagasan dan konsep di bidang kemaritimannya telah diakui. Anies pun berharap Unhas berperan lebih besar untuk perekonomian Indonesia Timur yang lebih baik.
Kampus diharapkan menjadi penjaga arah Republik ini, kata Anies. Dia berharap mahasiswa menjadikan diskusi sebagai referensi dalam mengikuti setiap proses politik baik pilkada, pileg, maupun pilpres. Mahasiswa harus cerdas dalam melakukan pembandingan terhadap para calon sebelum menentukan pilihan politik. Bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam gagasannya, bandingkan rekam prestasinya, Anda berikan analisis terhadap rekam-rekam itu semua, dan dari situ kemudian Anda tentukan pilihan, tutur Anies. Dalam diskusi tersebut Anies menyampaikan gagasannya tentang Satu Indonesia Satu Ekonomi. Menurutnya, para pendiri bangsa dahulu telah memperjuangkan gagasan satu bahasa, satu nusa, dan satu bangsa. Kini, tugas generasi sekarang memperjuangkan satu Indonesia, satu ekonomi. Artinya setiap keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa menabung, bisa merencanakan masa depan, ujar Anies. Dia lalu menjelaskan lebih jauh tentang gagasan satu Indonesia satu ekonomi. Menurutnya, syarat terwujudnya gagasan itu ketika masyarakat mendapat akses setara di bidang kesehatan dan pendidikan, setara di mata hukum, dan lapangan pekerjaan terfasilitasi dengan baik.